Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Mata kuliah agroforestry kali ini kita akan membahas mengenai peran agroforestry dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ya, sebelum mulai acara pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mengingat lagi mengenai agroforestry, mari kita simak. Agroforestry sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang baru di bidang pertanian dan kehutanan, berupaya mengenali dan mengembangkan keberadaan sistem agroforestry yang telah dipraktekkan petani kita sejak dulu kala. Secara sederhana, agroforestry berarti menanam pepohonan di lahan pertanian dan harus diingat bahwa petani atau masyarakat adalah elemen pokoknya atau menjadi subjek. Dengan demikian, kajian agroforestry tidak hanya berfokus pada masalah teknik dan biofisik saja, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, dan juga budaya yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sehingga agroforestry ini merupakan suatu cabang ilmu yang dinamis. Nah, apa sih peranan dan fungsi agroforestry? Nah, sistem agroforestry merupakan solusi untuk menjawab tantangan kelangkaan di bidang pangan, papan, energi, dan air. Nah, keempat komponen tersebut ini merupakan kebutuhan dasar umat manusia yang semua keberadaannya berada di atas lahan. Nah, pada akhirnya peranan dan fungsi agroforestry yang awalnya adalah sistem agroforestry, yakni penanaman tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian, dapat merehabilitasi dan juga merupakan suatu perlindungan lingkungan, dapat meningkatkan produktivitas lahan. Nah, di mana meningkatnya produktivitas lahan ini akan menyebabkan perbaikan sosial ekonomi pada masyarakat atau petani yang menanam menggunakan sistem agroforestry. Nah, ini menjadi bagian tujuan akhir dari program agroforestry. Selain itu, peranan dan fungsi agroforestry menjadi satu alternatif untuk memecahkan permasalahan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam, termasuk di dalamnya berupa upaya-upaya penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mencapai peningkatan kesejahteraannya. Sehingga fungsi agroforestry ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah fungsi ekologi atau lingkungan, yang kedua fungsi sosial budaya, dan yang ketiga adalah fungsi ekonomi. Yang pertama, fungsi ekologi atau lingkungan. Ya, fungsi agroforestry di bidang ekologi atau lingkungan yakni berpengaruh baik terhadap mata air, mengurangi terjadinya suhu ekstrim baik di udara maupun dalam tanah, dalam batang dan daun sehingga dapat meningkatkan produktivitas pada tanaman. Selanjutnya dapat mengurangi kerusakan-kerusakan terhadap tanaman pertanian yang disebabkan oleh hujan deras. Selanjutnya, mengurangi tekanan penduduk terhadap hutan, sehingga luas hutan akan lebih besar dan fungsi baik dalam perlindungan lingkungan. Fungsi ekologi lain pada agroforestry yakni mempertahankan kesuburan tanah, berkontribusi di dalam upaya penyerapan karbon, mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati, dan juga merupakan restorasi landscape. Berikut merupakan ciri penting agroforestry yang mempunyai fungsi ekologi. Yang pertama, agroforestry ini biasanya tersusun dari 2 jenis tanaman atau lebih, yakni tanaman ataupun hewan, dan ada minimal 1 jenis yang merupakan tumbuhan berkayu. Yang kedua, adanya keragaman jenis, maka akan mempunyai 2 macam atau lebih produk atau multiproduk, misalnya berupa produk kayu bakar, pakan ternak, obat-obatan, dan juga buah-buahan. Yang ketiga, keragaman jenis akan memberikan minimal mempunyai 1 fungsi pelayanan jasa atau service function, misalnya tanah jadi subur, pelindung angin, penaung, peneduh, atau membuat udara sekitarnya lebih sejuk sehingga dapat dijadikan sebagai pusat berkumpulnya keluarga maupun masyarakat. Yang keempat, siklus sistem agroforestry ini selalu berjangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu merupakan ciri-ciri agroforestry. Ciri penting agroforestry yang mempunyai fungsi ekologi yang lainnya, yang kelima, adalah terjadinya interaksi fungsi ekonomi dan ekologi dalam sistem agroforestry, yaitu antara tanaman berkayu dengan tanaman tidak berkayu. Yang keenam, dalam sistem agroforestry yang paling sederhana pun memiliki sistem yang lebih kompleks secara biologis, yakni pada struktur dan fungsinya.
dan juga secara ekonomis lebih dibandingkan dengan budidaya monokultur. Yang ketujuh, bagi sistem pertanian di daerah tropis yang masukannya rendah, agroforestry akan tergantung pada manipulasi biomasa tanaman yang bisa dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sisa-sisa panennya. Di bidang ekologi atau lingkungan, agroforestry juga sebagai strategi adaptasi dan juga mitigasi pada perubahan iklim. Yang secara umum, luasan tutupan hutan, yakni hutan primer, hutan sekunder, dan hutan industri di Indonesia terus menurun. Demikian pula dengan luasan agroforestry, sementara luasan tutupan lahan perkebunan terus meningkat. Ini menurut ICREF 2011. Nah, dari tabel yang tergambarkan di sini, dalam waktu 20 tahun, pada tahun 1990 sampai 2010, terjadi penurunan luasan hutan primer sebesar 50%. Di lain sisi, luasan hutan sekunder dan hutan industri mengalami peningkatan masing-masing sebesar 50% dan juga 75%. Nah, dengan demikian, laju deforestasi di Indonesia ini diperhitungkan sekitar 1,80 juta hektar per tahun. 1,20 juta hektar per tahun, 0,85 juta hektar per tahun, masing-masing pada tahun 1990 sampai 2000, 2000 sampai 2005, dan 2005 sampai dengan 2010. Nah, kejadian ini berkontribusi cukup besar terhadap besarnya emisi nasional. Selanjutnya, agroforestry sebagai strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Berkenaan dengan upaya pengurangan emisi karbon, masyarakat internasional bersepakat untuk mengurangi emisi karbon melalui pemberian insentif oleh negara-negara maju atau negara industri bagi negara berkembang yang menekan emisinya dengan mempertahankan keutuhan hutannya, serta meningkatkan cadangan karbon di luar kawasan hutan, seperti dalam sistem agroforestry yang luasannya cukup besar. Nah, perencanaan pembangunan daerah yang rendah emisi memerlukan persiapan yang matang, sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang berpengetahuan cukup akan masalah kehutanan dan agroforestry. Tetapi sayangnya ketersediaan agroforestry di Indonesia masih sangat terbatas, walaupun luasan agroforestry terus bertambah. Agroforestry memberikan tawaran yang cukup menjanjikan untuk mitigasi akumulasi gas rumah kaca di atmosfer. Ini menurut IPCC 2000. Karena pohon yang ditanam petani pasti bermanfaat secara ekonomi dan kadang-kadang memberikan nilai ekologi. Seperti gas CO2 sebagai salah satu penyusun gas rumah kaca terbesar di udara diserap pohon dan tumbuhan bawah untuk fotosintesis dan ditimbunnya sebagai si organik atau karbohidrat dalam tubuh tanaman yang disebut biomasa, serta tanah sebagai bahan organik tanah dalam waktu yang lama hingga mencapai 30-50 tahun. Nah, selama tidak ada pembakaran di lahan, emisi gas karbon dioksida atau CO2 ini ke atmosfer dapat ditekan. Nah, fungsi agroforestry yang kedua yakni fungsi ekonomi. Sebagai suatu sistem pemanfaatan lahan yang telah disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat, agroforestry ini dapat berkontribusi terhadap strategi pembangunan nasional dengan memberikan peluang kerja atau pro-job, mengentaskan kemiskinan, pro-poor, meningkatkan ekonomi daerah atau pro-growth, dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan atau pro-environment. Nah, kontribusi agroforestry tersebut diwujudkan di tingkat lokal dalam bentuk kontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal, dan juga meningkatkan ketahanan lingkungan yang selanjutnya dapat diperluas pada tingkat nasional. Pada fungsi ekonomi agroforestry, diketahui bahwa suatu analisa usaha agroforestry biasanya merupakan suatu analisa ekonomi untuk membantu menentukan tersedia atau tidaknya sumber daya alam atau hutan sebagai input dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Ini menurut Wulandari 2011. Nah, analisa ekonomi dalam usaha di bidang agroforestry bisa diartikan sebagai berikut. Pertama, sebagai upaya dalam meningkatkan banyaknya keluaran dari sejumlah input produksi yang dipakai atau
untuk menghasilkan suatu keluaran yang jumlahnya sama, namun memakai input yang lebih sedikit. Kedua, dalam pengertian yang sempit, analisa ini hanya akan mempertimbangkan profitabilitas atau keuntungan. Jika hanya aspek ini, maka sebenarnya belum memadai jika digunakan sebagai alat untuk mengukur potensi dan keberhasilan suatu aktivitas agroforestry. Berikut ini fungsi ekonomi pada agroforestry. Yang pertama, dapat memberikan diversifikasi hasil di samping produksi buah juga dapat dimanfaatkan kayunya. Yang kedua, memberikan jaminan terhadap kegagalan hasil panen karena pohon-pohon merupakan modal berdiri. Yang ketiga, peningkatan dan penyediaan hasil berupa kayu pertukangan, kayu bakar, makanan ternak, dan juga pupuk hijau. Yang keempat, memantapkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat tani karena adanya peningkatan dan jaminan kelestarian industri. Fungsi agroforestry yang ketiga adalah fungsi sosial budaya. Pengambilan keputusan petani dalam mengusahakan agroforestry tidak selalu didasarkan kepada pertimbangan finansial atau dengan kata lain, mempertimbangkan finansial tidak selalu menjadi aspek nomor satu dalam pengambilan keputusan, tetapi adanya aspek sosial budaya yang lebih dominan. Contoh kasus pada masyarakat Krui, walaupun pendapatan terbesar dari Rempong Damar pada fase penanaman lada, namun, masyarakat Krui tidak lantas memilih untuk menanam lada saja secara monokultur, yang sebetulnya lebih menguntungkan. Hal ini dipengaruhi adanya faktor-faktor sosial budaya yang mendorong masyarakat untuk membangun Rempong Damar. Di antaranya adalah ada rasa kebanggaan apabila seseorang dapat mewariskan Rempong Damar kepada anak cucunya. Pada fungsi agroforestry sosial budaya, pemenuhan kebutuhan jangka panjang merupakan salah satu alasan petani menanam pohon. Produksi pohon yang dapat diambil secara kontinu sangat cocok sebagai tanaman pensiun. Adanya tanaman pensiun ini membuat mereka lebih percaya diri karena mereka tidak akan tergantung pada orang lain di masa tua mereka. Mengingat keterbatasan tenaga dan kekuatan fisik yang semakin menurun, mereka cenderung memilih tanaman tahunan yang tidak memerlukan pemeliharaan intensif dan juga berat, namun memberikan penghasilan secara kontinu. Sistem penggunaan lahan yang diterapkan secara perorangan harus selaras dengan budaya setempat dan visi masyarakat terhadap kedudukan dan hubungan mereka dengan alam. Bentuk bentan lahan, penggunaan lahan, dan perkembangannya merupakan bagian dari identitas masyarakat yang hidup di dalamnya. Petani biasanya memiliki kebutuhan yang kuat untuk memihak pada budaya setempat. Sejarah dan tradisi memainkan peranan penting dalam kehidupan, cara, dan juga sistem penggunaan lahan mereka. Berikut ini beberapa fungsi sosial budaya pada agroforestry. Yang pertama, perbaikan taraf hidup bagi masyarakat karena ada pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi. Jadi ketika taraf hidup masyarakat lebih tinggi ya, status sosialnya, maka itu bisa meningkatkan fungsi sosial di masyarakat itu sendiri. Yang kedua, perbaikan nilai gizi dan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan adanya aneka hasil panen yang diperoleh. Lalu juga perbaikan sikap masyarakat dalam berusaha tani dan juga memanfaatkan lahan. Jadi ketika nilai gizi tinggi, sehingga pengetahuan ini dapat mudah terserap dan juga pemberdayaan masyarakat pastinya meningkat. Peningkatan partisipasi masyarakat dan penciptaan kelembagaan berkelanjutan dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan. Selain itu juga dapat mencegah terjadinya konflik sosial berbagai kepentingan terhadap fungsi kawasan itu sendiri. Agroforestry berkelanjutan. Pada 3 dekade terakhir ini, perkembangan ilmu agroforestry telah berkembang dengan pesat. Berawal pada penelitian yang bersifat penguak fakta atau searching of science, berdasar ke bentuk multidisiplin ilmu pengelolaan lahan dengan segala peluang maupun tantangan dalam perkembangannya untuk menangani masalah yang cukup kompleks di masa yang akan datang. Pada Kongres Internasional Agroforestry yang kedua tahun 2011 di Nairobi, Kenya, telah dideklarasikan agroforestry sebagai sistem penggunaan lahan masa depan atau agroforestry the future of land use system menurut Nair dan Garrity 2012.
Nah, program utama, paradigma, dan topik diskusi terkait dengan penelitian dan pengembangan agroforestry dalam 3 dekade terakhir ini disajikan ya menurut Inkref ini. Yang pertama ada introduktif, menurut lebih lokal, konsep dan prinsip agroforestry, sistem inventarisasi, kesuburan tanah, MPTL, lay cropping, plasma nutfah, diagnosa dan perancangan, lalu berkembang ke agroforestry landscape, yakni deduktif, perbaikan bero, biodiversitas, produk pohon agroforestry, evaluasi ekonomi, impact assessment, social capital, scaling up, ecosystem service. Nah, berkembang lagi pada tahun 2000, ini menurut regional, hingga nanti menuju ke global. Nah, di situ ada orientasi aplikasi seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan milenium, environment service, gas rumah kaca, perubahan iklim, dan C sekuestrasi, value chains, multifunction, low hanging fruits, dan REDD. Contoh kasus fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial agroforestry. Agroforestry di pesisir Krui terutama adalah produksi damar mempunyai fungsi ekonomi bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Sebanyak 80% pendapatan sebagian besar penduduk masyarakat yang hidup di desa yang lokasinya di wilayah ini dihasilkan dari kebun-kebun damar mereka. Kebun damar juga menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan, aren untuk dibuat gula, rempah-rempah, kayu bakar, kulit kayu, bambu, daun, juga kayu bangunan. Adanya beraneka macam produk hasil dari kebun damar, maka hutan ini bisa menopang ekonomi pedesaan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka agroforestry bisa mengurangi kegiatan masyarakat untuk mengambil hasil hutan dari hutan-hutan alam di sekitarnya. Nah, dengan demikian, upaya di hutan damar dapat meminimalkan laju kerusakan hutan alam ataupun hutan sekunder di sekitarnya. 4 aspek dasar petani menerapkan sosial budaya ekonomi lingkungan agroforestry. Yang pertama adalah kelayakan. Nah, kelayakan ini ada beberapa komponen. Yang pertama ada sumber daya yang tersedia, yakni meliputi status ekonomi, luas lahan, kualitas lahan, tenaga kerja, dan alokasinya. Lalu yang kedua, teknologi pendukung. Nah, terdapat perbedaan pandangan antara penyedia dengan pelaku teknologi. Ada hambatan komunikasi antara penyedia dengan pelaku teknologi. Dan juga penyeragaman teknologi untuk berbagai plot pada berbagai bentang lahan. Komponen ketiga ada orientasi produksi. Nah, ini dari subsistem ke komersial, kehidupan yang makin konsumtif, dan juga pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya ada pengetahuan lokal petani. Petani telah mempraktekkan agroforestry selama berabad-abad. Nah, tidak jarang mereka berpedoman bahwa lebih baik menerapkan teknik yang sudah biasa mereka lakukan dibandingkan dengan menerapkan sesuatu yang masih baru dan dibawa oleh orang luar. Komponen yang kelima yakni kebijakan pendukung. Pada lahan-lahan yang kualitas kesuburannya rendah, kebutuhan pupuk semakin besar jika petani ingin mempertahankan tingkat produksinya. Aspek dasar petani menerapkan sosial budaya ekonomi lingkungan agroforestry yang kedua adalah keuntungan atau profitability. Ini ada 4 komponen. Yang pertama konsep ekonomi, di mana konsep ekonomi ini dapat menghasilkan tingkat output yang lebih banyak dengan menggunakan jumlah input yang sama. Yang kedua, membutuhkan jumlah input yang lebih rendah untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Komponen kedua adalah cara melakukan analisis ekonomi terhadap sistem agroforestry. Salah satu karakteristik agroforestry adalah terjadinya penundaan memperoleh sebagian keuntungan, sedangkan biaya produksi ini harus dikeluarkan pada awal pelaksanaan. Oleh karena itu, analisis jangka pendek menghasilkan taksiran keuntungan yang lebih rendah dari sesungguhnya dan hasilnya seolah-olah tidak ekonomis. Yang ketiga ada indikator finansial. Sistem agroforestry menghasilkan bermacam-macam produk yang jangka waktu pemanenannya berbeda, maka analisis yang paling sesuai untuk dipakai adalah analisis proyek yang berbasis finansial. Yang keempat ada kontribusi pendapatan rumah tangga dan perekonomian wilayah. Agroforestry sebagai suatu sistem produksi tertentu memberikan pendapatan terhadap pengelolaan baik langsung maupun tidak langsung.
Aspek dasar petani menerapkan sosial budaya ekonomi lingkungan agroforestry yang ketiga adalah kemudahan untuk diterima. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama ada resiko usaha. Akses yang aman pada sumber daya seperti lahan, air, dan pepohonan. Pencarian keamanan mempengaruhi pilihan pada teknik dan strategi agroforestry. Komponen kedua adalah identitas sosial budaya. Sistem penggunaan lahan yang diterapkan secara perorangan harus selaras dengan budaya setempat dan visi masyarakat terhadap kedudukan dan juga hubungan mereka dengan alam. Komponen ketiga adalah gender. Gender menggambarkan peran laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial budaya. Pemahaman terhadap aspek gender ini sangat penting dalam upaya pengembangan agroforestry untuk mencapai keberhasilan fisik agroforestry maupun sosial ekonomi dalam mengelola agroforestry. Komponen yang keempat adalah kesempatan kerja di luar lahan atau di luar sektor pertanian. Penghasilan lain dari luar atau off-farm atau di luar sektor pertanian ini atau non-farm juga memberikan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan tunai jangka pendek yang tidak bisa menunggu saat musim panen tiba. Aspek dasar petani menerapkan sosial budaya ekonomi lingkungan agroforestry yang terakhir, yakni yang keempat adalah jaminan kesinambungan atau sustainability. Yang pertama ada penguasaan lahan, di mana kepastian penguasaan lahan dan pohon untuk memberikan jaminan kepada petani untuk menikmati hasil panennya. Yang kedua adalah penguasaan atas pohon. Nah, penguasaan atas pohon ini mencangkup sekumpulan hak-hak yang dapat dipegang oleh orang yang berbeda pada waktu yang berbeda. Yang kedua ada penguasaan lahan sekaligus juga menguasai jenis tumbuhan atau tanaman yang tumbuh di atasnya. Yang ketiga adanya aspek hubungan sosial. Hubungan sosial itu menunjukkan posisi-posisi dan kekuasaan orang, pihak-pihak yang terlibat seperti hubungan kerja atau bagi hasil antara pemilik agroforestry dengan buruh tani. Hubungan sewa atau gadai antara pemilik lahan dengan penyewa atau penggadai lahan dan lain sebagainya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait materi agroforestry kali ini, yakni terkait dengan peran agroforestry dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Terima kasih sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.